yang cukup kuat ya. Soalnya yang saya sampai dikenal merinding gini. apa oleh umum orang Jawa, jenisnya gombel. Maka ini auranya luar biasa. Kalau untuk kali ini berbau, mohon maaf, busuk sekali ini. Di episode pertama ini, kami akan menguak jalur tol yang biasa dilalui oleh makhluk astral. Seperti apakah jalur tol ini yang dikenal dari Borosasi sampai dengan Tanggul Asi? Inilah kuak misteri. Ya, Malam Pak. Baik, assalamualaikum. Ya baik. Pemirsa, untuk saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Pangat. Perlu diketahui bahwa beliau merupakan mengetahui mengenai interaksi dengan makhluk astral ataupun paham seperti itu. Dan untuk jalur tol ini kita akan cari kisahnya atau seperti apa misterinya. Kita akan kuak misteri tersebut bersama-sama. Tetap saksikan Kuak Misteri. Pak Supangat, ini kan kita kenal sebagai salah satu jalur tol yang bisa dibilang seperti itu karena aktivitas dari makhluk astral tersebut, begitu. Yang konon itu untuk arus lalu lintasnya itu dari jalur Borosasi sampai ke Tanggul Asi, dimana kita tahu untuk jaraknya cukup lumayan jauh seperti itu. Dan untuk Pak Supangat, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak untuk kisahnya itu seperti apa atau misteri yang terkandung di dalamnya itu seperti apa, itu yang akan kita kuak. Oke, ya pemirsa, mari kita bersama-sama untuk menguak sebuah fenomena alam yang memang diciptakan oleh Allah, yang berada di sekitar kita, yang tadi udah kita dengar dari Mas Trian Budi. Itu mengenai sebuah alam yang memang dikenal di khalayak ramai kita atau di masyarakat kita sebagai jalur goib sebenarnya Mas. Iya. Jadi itu dari area Borosasi nyampe ke Tanggul Asi. Sebenarnya sih lebih lanjut lagi, tapi kita mau menguak tentang dari Borosasi sampai ke Tanggul Asi lebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita bersalam-salam dulu, minta izin ke Allah, Iya. terus ke semua leluhur yang ada di sini, termasuk para gaib yang sering lewat sini. Sendirian Mas Budi? Sama Bapak. Oh iya betul. Nah itu di belakangnya. Serius? Enggak. Ini untuk gimana ini? Ini soalnya ada, apakah ini sarananya seperti itu? Iya, untuk kita pakai mediasi yang mudah. Oke. Tapi ini untuk menyampaikan salam istilahnya, seperti betul. itu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke Mas Budi, baik, kali ini kita mau menceritakan sebuah alam dari Allah yang tadi kita bahas, bahwa
tempat ini yang kita tahu adalah merupakan jalur gaib Ya. menuju dari Borosasi menuju ke Tanggul Asih. Oke. Kala itu sebenarnya dikenal sebagai jalur tol atau jalur perjalanan gaib karena pada masa itu ketika para leluhur kita mau memugar desa Sikancos ini kan ada pohon besar di belakang makam Eyang Syekh Baribin. Oke. Di sebelah barat sana. Iya betul. Di sana itu ada pohon jati yang besar banget, diameternya sekitar 5 meter. Itu mau ditebang, difungsikan untuk membuat masjid dan fasilitas sekolah kali itu. Diameter 5 meter. 5 meter itu 5 besar meter banget itu ya. persegi. Oke, Kala baik. itu memang dengan beliau terdahulu kita Bapak Kiai Juremi beserta kawan-kawan itu istilahnya ditirakatin lah kayak gitu. Alhamdulillah bisa ditebang, tapi kala itu dari berbagai unsur gaib yang ada di situ itu minta dipindahkan. Bahkan kala itu banyak sekali menelan korban, termasuk beliau Bapak Kiai Juremi yang pertama Oke. menjadi tumbal Sampai- istilahnya. Kayak Sampai gitu. dengan menelan korban. Ini ngeri sekali. Iya betul. Iya. Nah, ini Pak, ini kan tadi diceritakan maksudnya untuk pembangunan itu kan minta dipindahkan seperti Iya. itu. Nah, untuk relokasinya sendiri itu ke mana? Apakah melalui jalur ini atau seperti apa Iya. dipindahkannya? Oke. Kalau itu memang sekitar ada 40 korban, bisa dikatakan kayak gitulah. Yang pertama itu yang memang menebang. Iya. Kalau itu kan tinggal segede lengan. Seginian lah ya. Itu nggak mau tumbang. Pohon sebesar itu bahkan keluar darah. Hmm. Setelah istilah beliau mendapat petunjuk bahwa gaib-gaib yang ada di situ sebagian minta dipindah, Mm-mm. sebagian udah ada yang istilahnya di tempat sendiri. Oke. Akhirnya beliau beserta semua pengikutnya bermujahadah untuk membawa gaib-gaib tersebut, diawali dari Borosasi karena sebagai pintu gerbang gaib daerah sebelah sana itu dipindahkan ke area Sebelah timur. yang dikenal dengan Tanggul Asih. Kala itu hampir setiap malam beliau-beliau itu menggiring istilah gaib yang ada di sekitar situ yang dipindahkan ke sana. Oke. Dan itu mengapa mungkin ini disebut tadi jalur gaibnya seperti itu ya karena untuk proses pemadaman. Ini kenapa Pak? Apakah interaksinya cukup? Ya kalau memang ini sebuah jalan. Iya. Kalau yang termasuk buat lalu lalang yang sangat-sangat banyak, itu ketika menjelang maghrib kalau mau keduanya menjelang subuh. Kalau waya-waya waktu-waktu kayak seperti gini ini ya kurang. Kurang. Tapi ada beberapa lah. Tadi Iya. aku lihat istilahnya di atas kita juga ada sebuah Ini naga yang besar sekali. ini saya merinding. Wow. Di sekitar kita nih Pak masih ada nggak? Ada Masih ada. Iya, di atas pohon bambu. Soalnya ini dari tadi waktu mediasi untuk salamnya seperti itu. Ini jujur saya langsung agak sedikit merinding begitu. Karena mungkin untuk yang kalian paham di rumah atau yang mungkin bisa melihat seperti itu, ini nanti silakan bisa terlihat seperti apa begitu. Ya, kalau itu di samping dari beliau juga setiap anak kecil malah yang banyak yang dijadikan Korban lah. tumbal. Itu sekitar ada 40 anak lah kalau itu. Jadi semua gaib digiring melalui sini. Bahkan sebenarnya sih di area timur sana sebelum nyampe Tanggul Asih ada beberapa titik sentral yang besar. Termasuk ada 1, 2, 3 tempat titik yang termasuk tidak nyampe di area Tanggul Asih. Sampai tempat tujuan Tapi istilahnya. tidak perlu mohon maaf, Iya. tidak perlu kita jelaskan tempat tersebut karena memang termasuk tanah hunian. Iya, privacy seperti Takut nanti
ada yang punya lah, ya, kayak gitu. betul untuk kebaikan bersama begitu. Ya di samping memang istilah yang lalu lalang banyak sekali di sekitar kita juga. Kalau memang apa Mas Budi bisa tahu, insya Allah di area sebelah timur sana itu ada, dulunya ada apa ya, tempat kayak sebuah irigasi, tapi itu peninggalan dari penjajahan. Oh, Sudah tertanam posisinya, nanti bisa kita lihat di sana. Itu di situ lama. juga lumayan banyak sekali istilah makhluk halus. Cuma yang didominan nih kita tangkap ada satu yang auranya cukup kuat. Ya. Soalnya Yang saya sampai dikenal merinding ini. apa oleh umum orang Jawa, jenisnya lele gombel. Sangat kuat utaranya, Mas Budi. Itu memang apa namanya, kalau istilah yang disebutkan tadi saya nggak berani bilang begitu Pak. Itu memang terkenal dari sana, memang termasuk kastanya seperti itu, bisa dibilang cukup tinggi atau bagaimana? Ya karena usianya. Oh, usianya. Usia dengan istilah kemampuan dia. Oke. Ya kayak gitu sama saja seperti kita, Mas Budi. Ada tingkat-tingkatan. Jadi sebuah pengalaman, sebuah ilmu. Termasuk dia udah menempati di situ sebagai rumahnya. Itu sekitar 50 meter dari arah kita. Cuman sudah jarang di situ. Tapi tadi sempat Main begitu. iya. Oh, masih ada. mungkin nengokin kita ya di sini. Oke, baik. Bagi pemirsa di rumah yang istilahnya bisa berinteraksi seperti itu dengan makhluk astral, apa saja yang terlihat di sini, nanti kalian silakan bisa berikan komentar kalian di kolom komentar seperti itu. Baik, selain itu Pak, maksudnya kan kalau yang lebih mendominasi itu ada di sisi sana seperti itu. Kalau untuk ini siapa tahu di samping saya atau di mana? Oke, baik. Oke Pak. Ini saya merinding ini. Serius. Nggak tahu tim kru gimana. Ya, sepertinya ada interaksi yang cukup kuat dengan Bapak Supangat di sini, sehingga beliau mencoba untuk berinteraksi seperti apa dengan makhluk astral di sana. Semoga tidak merasa terganggu, karena di sini kita tidak ada niatan untuk mengganggu, tetapi kita ingin mencari tahu kisahnya itu seperti apa. Hanya itu, tidak ada niat yang selebihnya. Ini ada tarikan sangat kuat, Mas Budi, dari arah timur kita, yang tadi kita sebut, yang bermasuk kategori atau jenis dari Itu lele tadi. gombel. Oke, baik. Tadi waktu saya lagi di sini, ini pindah hanya beberapa langkah. Memang saya mungkin ini salah satu interaksinya seperti itu ya Pak ya. Maksudnya ini saya juga merasakan merinding yang betul-betul. Ini dari atas sampai dengan bawah itu merinding semua. Coba apa kamera satu Coba. bawa. Ayo, follow yuk. Kamera. Iya. Ini kita akan mencoba lebih dekat ke tempat yang menjadi tadi Pak Supangat kasih tahu seperti itu, yang dimana interaksinya ini cukup kuat untuk auranya seperti itu. Ini benar-benar interaksinya, auranya kuat sekali seperti itu. Merindingnya makin parah dibandingkan di lokasi pertama tadi. Assalamualaikum. Nah, ini Mas Budi, posisi area rumahnya di sini. Oke, ini Tadi dianya ada di sini, tapi sekarang sudah pergi. tapi saya masih merinding, Pak. Ini dulu di sini ada pohon besar banget di sini. Oke.
Jadi yang menjadi salah satu markasnya atau gimana Pak? Enggak, tapi dia seneng main di sini. Oh iya, jadi walaupun sudah tidak ada pohonnya saat ini, tapi mungkin karena merasa dulu tempat mainnya di sini, jadi sering kesini gitu ya Pak ya. Dulu sini jalan setapak. Coba lebih dekat ya. Dulunya sini jalan, Oh ke arah sana itu jalan sini. iya. Ini walaupun nggak ada penghuni aslinya, auranya masih tuh. Iya, saya masih merasakan begitu. Ya, jadi ini dulu merupakan jalan setapak yang sering dilewati oleh masyarakat sekitar juga seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini memang jalannya ya kondisinya seperti ini. Mungkin jarang dilalui. Udah nggak pakai. Oh, udah. Nggak pakai. Bukan Udah jarang. puluhan tahun nih. Oh iya, malah udah sama sekali nggak digunakan istilahnya untuk lalu lalang begitu. Maka dari itu mungkin ini juga ya Pak ya, maksudnya karena jarang dilewati atau nggak pernah sama sekali untuk belakangan ini, jadi lebih ini juga ya, maksudnya untuk makhluk-makhluk sana gitu. Kalau yang kita lihat di sini, ini dulunya ada semacam kayak apa jembatan pembagian air lah kayak gitu. Tapi tinggalan-tinggalan zaman penjajahan. Pembagian masih ada sebenarnya di dalam. Sekitar 1 meter bisa digali. Itu kayak pintu air kayak gitu. Oh iya tahu. Ngerti. Ini aslinya di sini tempatnya kan. Kalau di situ memang pohon besar yang buat mainan dia. Kalau sini rumahnya. Kalau sininya dulunya itu yang rawa nyampe sebelah makom Syekh Baribin. Oke, baik. Area rawa semua sini dulu. Dan mohon maaf juga kalau posisi memang hujan atau lagi banjir, itu ada sebuah makhluk yang cukup lumayan tua. Itu wujudnya naga putih. Itu berarti kakek-kakek gitu apa gimana? Oh, iya. Oh begitu. Naga putih. Itu lintasannya ya, yang sering kalau nggak ada di area sini ya adanya di Tanggulasi sana. Kalau nggak ada itu yang dikenal di Simembut atau area Wakeran. Oh iya, oke. Itu cukup jauh ya dari cukup sini jauh. Bahkan dia sangat tua. Oh iya, baik. Jadi ini diyakini, maksudnya untuk tempat ini memang sudah dari lama sekali gitu ya, dari zaman penjajahan. Jadi wajar kalau misalkan memang mereka itu lebih suka atau karena memang dulu ini rumahnya. Ini saya mulai kayak agak pusing, itu apa salah satu contoh atau enggak? Mudah-mudahan jangan ya. Ya karena otomatis kita bertamu, otomatis banyak juga yang istilahnya di sekitar kita. Cuman di kamera kita nggak terlihat. Iya. Karena keterbatasan alat kita. Karena untuk di kamera mungkin tidak terlihat, tetapi kalau untuk di lokasi ini, untuk auranya ini jelas-jelas saya juga terasa begitu Pak. Jadi bisa dibilang ekstrim ya Pak ya. Luar biasa. Ini kalau memang posisi menjelang maghrib atau menjelang subuh itu luar biasa. Memang benar-benar sebagai jalan utama bisa dikatakan kayak gitu. Kalau sebelah utara ada, cuman di pereng pinggiran dulunya rawanya itu ada jalan, tapi nggak sebesar yang ada di sini. Karena memang yang digunakan jalur utamanya sini seperti itu ya. Iya. Mungkin di sana hanya akses kecil begitu. Oke, kita kembali ke lokasi awal. Ya, lepas dari semua itu Mas Budi, sebenarnya sih kita ke arah ke sebuah pengetahuan alam lah kayak gitu. Sebagai bentuk ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah ilmu Allah, kita mempelajari sebuah alam fenomenal yang ada di sekitar kita. Tidak berarti kita maksud untuk mengusik mereka, tapi kita benar-benar membuktikan kayak Mas Budi sendiri Betul bahwa luar biasa aura-aura gaib yang ada di sekitar kita. Walaupun yang kita bilang tadi
tidak pada jamnya sebenarnya kan. Iya betul. Ini untuk jam berapa ini? Ya paling sekitar jam 11-an lah. Yang lebih luar biasa itu kalau menjelang maghrib dari jam setengah 6 sampai jam 7 lah, itu luar biasa. Terus setengah 4 jam Subuh 3 ya? dari setengah 4 sampai subuh itu luar biasa yang lewat sini. Ini ini maaf. Itu efek apa gimana sih sebenarnya kalau Pasti gitu? lah. Karena setiap apa Gesekan gesekan ya, kita alam nyata, dia alam alam udah gaib. beda, alam gaib seperti itu ya. Pasti kayak gitu. Jadi ini gesekannya memang bisa dibilang ini sangat kuat begitu. Ya, untuk apa zaman dulunya kalau memang seumuran di sekitar ibu aku lah, sekitar nyampe sekarang kan 50-60an tahun lalu itu bisa kayaknya masyarakat sekitar pun masih apa sangat terngiang kala itu karena luar biasa mencekamnya. Jadi kalau setiap maghrib udah mulai menjelang maghrib itu mati semua lampu penduduk disuruh dimatikan. Rinding lagi saya. Tapi beliau itu Bapak Kiai Jurem beserta kiai lain pengikut beliau itu memakai cambuk. Oh, itu Menggiling. untuk proses evakuasinya bisa dibilang begitu ya. Tapi ya kayak gitu ya namanya karena memang apa sebuah perbedaan kayak gitu. Tapi yang anehnya memang yang banyak itu yang dari anak-anak kecil. Nah, ini untuk dari anak-anak kecil itu kira-kira apakah sekitaran mungkin untuk usianya ya seperti itu? Apakah sekitaran 10 tahun seperti itu? Mungkin itu dari mana saja atau lokasinya begitu? Sebenarnya ya dari pohon tersebut, pohon jati yang kalau di sejarah itu dikenal di apa yang ada di makam Genggeng. Pohon jati tersebut itu awalnya emang buat bertapa oleh Sang Syekh. Kalau di wilayah Kebumen atau yang dikenal di sejarah itu dinamai kayu kroya bibis growong. Padahal kayunya kayu jati. Memang area sana dulu banyak banget kayu-kayu besar, kayu jati. Termasuk yang di Umborosasi tersebut itu ada beberapa kayu jati yang memang benar-benar tua, cuma tidak segede yang ada di belakang makam yang saya tulis. Bapak, ini auranya luar biasa. Kalau untuk kali ini berbau, mohon maaf, busuk sekali ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Mohon maaf, kami sekedar istilah mencari tahu kebesaran alam Allah, tidak untuk mengganggu kalian. Ini pemirsa yang hadir adalah yang dikenal oleh kita Sundel Bolong. Ini auranya kuat banget. Mari kita mohon ke Allah untuk keselamatan semua tim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi kami mohon maaf, kami sekedar istilah menguak alam Allah yang ada di sekitar kita, tidak sama sekali untuk mengganggu kalian.
Oke Mas Budi, insyaallah sudah Aduh, pergi. ini luar biasa betul-betul auranya. Aduh, mohon maaf. Ya, Tapi udah kayak kondusif gitu ya Pak? dulu lah. Ya, Ya, udah cukup ya. takutnya nanti ada sesuatu lagi yang memang tidak kita inginkan. Oh, baik, cukup sekian untuk video kali ini. Ya, sekali lagi ini tidak ada maksud apapun, kami hanya sekedar mencari tahu atau untuk menguak misteri yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan untuk pesan yang dapat kita ambil untuk kuak misteri kali ini, untuk perdana ini, alangkah baiknya kita selalu menghargai, menghormati baik yang di alam nyata, karena yang di alam gaib pun memang ada seperti itu. Lebih banyak dari kita Mas Budi. Iya. Karena gaib tidaklah mati sebelum memang dunia ini masih ada. Berakhir, oke. Berarti dia mati bareng kiamat. Kiamat seperti itu. Otomatis dia lebih banyak dari kalangan kita. Oke. Kayak gitu. Baik. Oke, istilahnya kayak gitu Mas Budi. Oh, semuanya kebenarannya hanyalah milik Allah. Kita cuma mengetahui sebatas yang bisa kita tahu, kayak gitu Mas Budi. Baik, baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Sumanget, dan terima kasih untuk tim sekalian. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Salam misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.